Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seiring keluarnya sinar mentari yang indah di pagi hari ini, kita sambut penuh sukacita hari yang mulia ini, penuh iman, takwa, dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengumandangkan gemuruhnya alunan bacaan takbir, tasbih, tahlil, taktis. Kita agungkan asma Allah, kita syukuri nikmat serta rahmatnya, dan mudah-mudahan taufik serta hidayahnya tercurah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maha besar Allah yang telah membentangkan bumi yang subur ini, tempat kita bersujud dan menyembahnya, dan melengkungkan langit yang biru, ibarat atap yang melindungi tempat teduh kita, yang berhiaskan bulan dan bintang yang gemerlapan, agar kita mampu meningkatkan kualitas iman, ibadah, dan takwa kita. Sebab hanya dengan iman, takwa, dan ibadah yang berkualitas itulah yang menjamin kebahagiaan hidup kita, baik dunia maupun akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita merayakan Idul Adha di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berbagai ikhtiar sudah kita lakukan, namun hasilnya kurang menggembirakan. Kita yakin musibah COVID-19 ini terjadi karena dua ketetapan Allah. Yang pertama, karena atas izin Allah. Quran surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang melanda kecuali atas izin Allah. Yang kedua, karena memang sudah dicatat oleh Allah di kitab Lauhil Mahfuz. Quran surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Yang artinya tidak ada musibah yang melanda di bumi dan diri kalian semua kecuali sudah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz sebelum mewujudkannya. Sikap kita dalam menghadapi musibah ini, kita tingkatkan kualitas imun dan iman kita dengan cara kita tengok dua peristiwa penting dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia. Yang pertama, kontak jiwa Rasulullah dengan umatnya sebagai perpisahan terakhir terjadi pada 1432 tahun yang silam, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, yaitu peristiwa timbang terima antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah dengan umatnya yang menerima amanah dakwah hari itu setelah selesai sholat subuh. Berangkatlah Rasulullah Muhammad SAW dari Mina menuju Padang Arafah dengan kendaraan pribadinya yaitu unta yang bernama Qaswah, bersama-sama dengan 100.000 kaum muslimin lainnya untuk menunaikan wukuf. Sesampainya di lembah Arafah, Rasulullah mengambil posisi yang agak tinggi agar mudah dilihat oleh para jamaah yang lain untuk menyampaikan khutbahnya, yang ternyata khutbah yang terakhir yang sering kita
dengar dengan sebutan haji wada. Rasulullah SAW mulai khutbahnya, ayuhan nas isma'u minni ubayyina lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ammi hadha fi mauqifi hadha. Yang artinya, wahai sekalian manusia, dengarkanlah apa yang akan aku sampaikan kepada kamu sekalian. Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tak akan bertemu lagi sesudah tahun ini dan di tempat ini untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ratusan ribu kaum muslimin terharu dan terkesima mendengarkan pesan Rasulullah SAW tersebut. Mereka merenungkan, menghayati dan meresapi makna yang disampaikan tersebut. Ternyata lewat kontak jiwa yang mendalam, menyadari bahwa mereka bersatu, berkumpul dan bertemu untuk berpisah. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan pesannya, taraktu fikum fi amraini lan tadhillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulahu. Camkanlah perkataan ini, hai sekalian manusia, sesungguhnya telah aku sampaikan kepadamu, dan sungguh telah aku tinggalkan sesuatu yang bila kamu berpegang teguh kepadanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya Al-Hadis. Lalu dalam khutbahnya terakhir Rasulullah membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua adalah peristiwa dramatik yang dilematis antara Ibrahim sebagai seorang ayah, Hajar sebagai seorang ibu, dan Ismail sebagai seorang anak. Peristiwa yang dramatik terurai dalam sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta keluarganya sebagai upaya untuk menimba iktibar dan keteladanan yang terkandung di dalam peristiwa itu, yakni peristiwa yang melukiskan betapa kokoh dan kuatnya keimanan yang dimiliki beliau bertiga, mampu mengalahkan segala-galanya. Sekalipun peristiwa itu sangat dramatis, namun Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta putranya sepakat untuk melaksanakan demi keimanan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah kita ketahui bahwa Ibrahim sebagai seorang bapak, Hajar sebagai seorang ibu, dan Ismail bukan semata-mata hanya seorang anak, tetapi buah hati bersulam kasih sayang yang sangat didambakan berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan saya yakin tidak ada di dunia ini orang tua yang normal begitu rela menyerahkan anaknya untuk disembelih. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Tanpa disangka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim agar menyembelih Ismail, si buah hati yang sedang tumbuh menyenangkan itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang hamba yang mukhlis, yang patuh, sempat goncang jiwanya ketika menerima wahyu agar menyembelih putra kesayangannya. Batinnya bergolak, hati kecilnya diliputi tanda tanya. Siapkanlah yang harus dicintai, Allah kah atau Ismail? Inilah pilihan sulit, dilematis secara logika, dan yang terjadi pada orang tua pasti akan lebih cinta pada anaknya pada umumnya. Namun getaran jiwa yang dikendalikan iman yang kuat, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam pergolakan batin itu memutuskan pilihannya dan berpihak serta berpasrah secara tulus hati
demi pengabdian dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siap menyembelih putranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika mereka berdua sampai di lembah Mina yang sepi, dua hati menyatu. Ibrahim sang ayah dengan tulus bertanya pada putranya, seakan langit mengatapi jazirah Arab tak sanggup menyaksikan peristiwa besar itu. Dan belum ada, bahkan tidak mungkin akan pernah ada sejarah manapun yang mencatat dialog yang sangat bersahabat namun mencekam adanya, sebagaimana yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 111. Peristiwa itu sebagai berikut. Ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam hampir putus harapan tentang kehadiran seorang anak yang akan menjadi penerus cita-cita dan perjuangannya, maka Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Allah yang maha rahman dan rahim pun mendengarkan dan mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang penyabar. Manakala anak itu pun telah sampai umur atau remaja atau sanggup berusaha bersama-sama ayahnya, Ibrahim pun berkata, Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur mata taro. Wahai anakku, sesungguhnya aku baru saja mendapatkan perintah Allah dalam mimpi untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sang anak menjawab dengan penuh keimanan tanpa ragu dan bimbang. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintah Allah kepadamu itu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan tatkala keduanya telah berserah diri menunjukkan rasa kepatuhan yang sejati, Ibrahim alaihissalam telah membaringkan putranya atas pelipisnya. Saat leher hampir dipotong, Allah memanggilnya, yang artinya lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Lalu Allah mengganti dengan seekor sembelihan yang amat besar. Wa fatainahu bi dzibhin adim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan atau domba yang besar. Allah menjunjung tinggi atas kepatuhan hambanya yang tanpa reserve itu dengan mengabadikan kisah Ibrahim ini di dalam Al-Quranul Azim agar menjadi suri tauladan bagi generasi penerus. Itu balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah begitu menjunjung tinggi derajat. Allah memberikan balasan yang istimewa kepada hamba-hambanya yang sudah mematuhi, mentaati, dan melaksanakan perintahnya. Dengan penuh keyakinan itulah merupakan realisasi dari cintanya kepada Allah, melebihi cinta di atas segala-galanya. Tetapi jangan sekali-kali mencoba mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Adab Allah akan turun. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat ke-9, surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan kamu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya atau siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita merenung, menghayati dan memahami peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta keluarganya yang telah digoreskan di dalam tinta emas dalam sejarah kemanusiaan
atas pengorbanan segala-galanya. Maka seharusnya timbullah suatu pertanyaan di hati kita yang paling dalam, yang memerlukan jawaban dari diri kita sendiri, karena itu telah mengaku sebagai seorang muslim. Jika kita tahu bahwa Ismail adalah simbol dari kecintaan, maka siapakah Ismail kita saat ini? Apa yang paling kita cintai? Jawaban yang mendekati benar secara umum adalah aset material duniawiyah. Bisa berupa kedudukan, pangkat, jabatan yang sangat mempesona. Juga bisa berupa uang, toko, rumah, mobil, elektro, dan yang lain sebagainya. Ini semua adalah aset duniawiyah yang memiliki potensi sangat kuat untuk melemahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh luar biasa anugerah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita semua, yang beraneka ragam bentuk dan macamnya, yang semuanya itu agar kita mampu mengelola dan memanfaatkan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara hari ini kita diperintahkan oleh Allah untuk potong kurban. Belum lagi nikmat berupa teknologi yang canggih seperti HP misalnya. Dengan HP kita bisa berbuat apa saja, tergantung dengan kita untuk memanfaatkannya untuk kebaikan atau justru untuk kejahatan. Yang jadi pertanyaan, sudahkah nikmat tersebut kita bisa menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah, ataukah sebaliknya ada kecenderungan egonya meningkat, sosialnya semakin kering, yang tahu mesti adalah diri kita masing-masing. Coba mari kita bersama-sama introspeksi dalam kehidupan di sekitar kita, dalam realita lebih-lebih masa pandemi atau musibah COVID-19 yang melanda negeri kita saat ini. Mungkin ada di antara kita sebenarnya ada kemampuan, tetapi masih terasa berat untuk menyembelih seekor domba untuk sekedar agar bisa turut dinikmati oleh saudara-saudara kita yang kekurangan. Atau mungkin masih ada sesama umat Islam yang menjerit, merintih, dan menangis, sangat membutuhkan uluran tangan karena tidak bekerja, karena sakit, tapi kita sebagai umat Islam kurang peduli atau merasa cuek. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang beriman dalam menghadapi situasi yang serba dilematis dalam kehidupan ini? Tiada lain adalah pilihan kecuali kembali kepada Allah. Kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis sebagai pijakan dari berbuat. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 110 dan 11. Yang artinya bahwasanya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara saudaramu itu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jelas ayat ini memberikan motivasi dan semangat kepada kita agar dalam hidup ini diisi dengan amal kebaikan. Bahkan di ayat Allah berfirman, surat Ali Imran ayat 92, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Untuk mempermudah meneladani perilaku Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta keluarganya, dapatlah kiranya kita buat ikhtisar atau kesimpulan. Pertama, Ibrahim telah rela meninggalkan yang sangat dicintai, yaitu istri dan anaknya di padang tandus, menyerahkan sepenuhnya nasib anak dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajar sebagai istri rela mengorbankan dirinya dengan ikhlas dan sabar ditinggalkan sendirian tanpa kawan dan bekal yang cukup. Semua semata-mata bergantung atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ismail ridha sepenuh hati, menyerahkan dan mengorbankan jiwa raganya untuk disembelih ayahnya demi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu marilah kita bersama-sama mawas diri, introspeksi kita masing-masing. Sejauh mana perjuangan dan pengorbanan kita demi kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak, marilah kita bersama-sama kita kobarkan semangat perjuangan dan pengorbanan sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Bagi yang diberi amanah berupa harta benda oleh Allah, maka berjuang dan berkorbanlah dengan harta benda itu. Bagi yang diberi amanah Allah berupa kelebihan ilmu, berjuang dan berkorbanlah dengan ilmu yang kamu miliki demi kemaslahatan orang banyak. Bagi yang diberi amanah Allah berupa kelebihan tenaga dan waktu, berjuang dan berkorbanlah dengan tenaga dan waktumu itu. Dengan kata lain, marilah kita berlomba-lomba memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita, yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Akhirnya marilah kita tanamkan dalam sanubari kita masing-masing bahwa kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, banyak dosa dan kesalahan. Kemudian juga kita yakini tidak ada kejadian di dunia ini yang bisa lepas dari kodrat dan iradat Allah. Untuk itu marilah kita kembalikan kepada Allah seraya bermohon, seraya bermunajat, seraya berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir dan batin, dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang diperintahnya, dan diberi kemampuan pula untuk menjauhi apa yang dilarangnya, dan semoga kita ditakdirkan menjadi hambanya yang selamat hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.